Dia itu uber-uber saya terus. Selalu mengingatkan saya. Dia setiap jam 12 malam, di saat saya mau tidur, pasti dia berdiri pakai jubah kuning. Namo Panca Sejamoni Pom. Namo Panca Sejamoni Pom. Dalam rangka memperingati Hari Besar Waisak 2569 Buddhis Era atau tahun 2025, Vihara Cisanbio yang beralamat di Perum Taman Cibodas, Jalan Duta Raya ke-6, Sangyang Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, menggelar ritual memandikan rupang Buddha, yang dipimpin oleh Romo Ong Bule pada Jumat 23 Mei 2025. Dari informasi yang dihimpun, kegiatan ritual memandikan rupang Buddha di Vihara Cisanbio dilaksanakan setiap tahun pada saat perayaan Hari Besar Waisak. Dikenal sebagai Trisuci Waisak, di mana hari tersebut merupakan momen terpenting umat Buddha yang memperingati hari kelahiran, kecerahan dan pemangkatan Buddha Gotama dalam keadaan sudah mencapai nirwana. Ditemui media, Luciana B.N. Candi Kencana yang dikenal sebagai Oma Cibodas, paranormal dan juga pemilik Vihara Cisanbio menjelaskan, sebelum dilaksanakan acara sakral tersebut, dirinya bersama keluarga besar Cisanbio menggelar ritual persembahyangan. Ya, dari semalam juga kita udah ada persembahyangan tersendiri ya, ritual tersendiri itu harus. Kita namanya memohon sama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung, bahwa besok di bulan Sigwe Jilak, saya mau memperingati Hari Waisak, untuk memandikan sang Budanya. Jadi setiap tahun kita di sini, walaupun kita ini di bawah naungan Tridharma, tetap wadah itu adalah Buddha. Ya, jadi Buddha itu adalah yang rupang Buddhanya harus mandi. Ya. Bulan yang selalu dinanti-nanti kan bulan Waisak. Memang bulan Waisak belum habis sampai nanti tutup bulan ini. Habis dah. Jadi kita ini berurutan. Walau kita yang punya, walaupun kita bisa segala sesuatu, tapi kita harus kasih suhu. Suhu itu atau romo atau suhu yang harus baca-bacain gitu loh. Itu harus abdol, sah. Di bawah naungan tadi Romo Ong. Oma menambahkan, prosesi pembagian air suci dimaksudkan untuk keberkahan, kesehatan hingga kesuksesan dalam menjalankan usaha. Adapun untuk ritual pemandian rupang Buddha menggunakan berbagai macam bunga, yang sebelumnya dilakukan ritual persembahyangan. Ya, proses pemandian itu memang ya diawali harus ada persembahyangannya. Nah, persembahyangan, lalu harus ada ya kayak ritual-ritual itu kayak kembang apa itu tuh udah harus momennya memang ada gitu loh. Memang dia punya permandian tuh tersendiri dari tahun ke tahun tuh nggak berubah. Aku buat sedemikian rupa gitu. Kebenaran ini pas kenanya Jumat Kliwon. Itu bulan Cinanya Sigwe ya, Sigwe Jilak, Jilak tuh raja. Kita ambil pas Jumat Kliwon penutupan. Nah, jadi harusnya ada kembang sedap malam. Karena ini hujan terus, mungkin orang yang beli kembang sedap malam tuh udah nggak ada yang bagus, dia punya bunganya. Ya, jadi saya nggak belilah. Biasanya kalau saya beli bunga sedap malam asli yang Sukabumi. Kalau yang sini kan kecil, tuh. Jadi pakainya ya melati sama mawar merah, mawar putih, udah itu aja. Kalau air suci dibagi-bagi supaya itu minta berkahnya biar kita
selalu sehat, walafiat, tidak kurang apa-apa. Jadi orang yang disegani lah. Nah, supaya dalam usaha juga biar lebih baik, lebih maju. Hatinya juga biar lebih saklar gitu loh. Selain melakukan ritual tersebut, di bulan Waisak Oma juga melaksanakan ritual perjalanan ke beberapa vihara tertua di Jakarta diantaranya Vihara Lalita Vistara Cilincing, Vihara CIN Tekien Petak 9. Dan terakhir berkunjung ke Vihara Bahtera Bakti Kelenteng Ancol, di mana tempat tersebut merupakan tempat bersejarah dalam kehidupan Oma. Ya, saya pertama kali saya harus pergi ke kelenteng, itu kelenteng di Tanjung Priuk. Itu dipanggilnya Cilincing. Nah, Cilincing itu untuk sekarang ini ada nama Marunda. Baru saya pergi lagi ke Cingteyen. Cingteyen itu Petak 9. Nah itu juga Mak Kuan Im juga di situ. Nah, udah langsung saya ketiga kali saya pergi ke Ancol. Gitu. Nah setelah saya udah pergi ke Ancol, nggak berapa lama lagi. Baru anaknya yang dari Pepekong Ancol itu datang ke tempat saya. Nah, kepengen silaturahmi, gimana caranya? Nah, untuk saling membuka, nah, gitu, saling bisa memahami, gitu. Ya udah, saya kemarin pergi. Saya berpikir, ya udah waktunya nih. Saya permisi dulu. Nah, Toto. Kebenaran kamu di sini sama istri kamu. Seandainya Oma ini buka app Oma tahun 1978, kamu izinin nggak? Oh, dengan senang hati. Nah, Oma datang. Nah, kita sama-sama berdiskusi. Nah, kebenaran adiknya yang menjadi turunan ke-7. Oke, kita sama-sama ya. Akhirnya terjadilah kesampaian kita membuka kisah nyata itu. Rasanya sih puas hati kita sekarang sejak saya bisa menangis sekian puluh tahun itu dari hati nurani kita yang paling terdalam, perasaan udah lega. Udah gak ada beban lagi saya. Sebagai pemilik Vihara Cisan Bio, Oma Cibodas menceritakan singkat awal mula memiliki Rupangsi CIA Monipo, yang diawali dari mimpi, dipertemukan langsung menjelang tidur, hingga diberikan rupang tersebut di daerah Semarang, Jawa Tengah. Dia itu uber-uber saya terus. Selalu mengingatkan saya. Dia setiap jam 12 malam, di saat saya mau tidur, pasti dia berdiri. Pakai jubah kuning. Dia lihat saya udah tidur, dia langsung hilang. Itu hampir tiap hari. Nah, saya bilang, kenapa ya kamu mesti memperlihatkan diri dulu ke saya? Saya kepengen kamu sembahyang saya. Saya belum mau. Pada saat itu saya ini banyak ngurusin anak ini itu, saya tuh takut lupa. Enggak. Tanpa sio, yang penting kamu manggut. Tanpa sio yang penting manggut. Masa taruh di atas pintu? Iya. Enggak salah? Enggak. Saya mesti carinya seperti apa? Pada suatu saat saya pergi ke Semarang. Kenapa di Semarang itu saya sampai? Dia ada bilang, Lus, Cici nih betul-betul nunggu kamu. Kenapa? Ini Kongco Setia Monipo suruh kamu yang pegang. Hah? Dalam arti kok sama, dalam mimpinya kok sama? Nggak salah, Ci. Kan kalau saya nggak bisa sembahyang pasang siong gimana? Ya saya nggak mau tahu.
Pokok kata saya izin ya, saya mesti kasih ke tangan Lucy loh. Oke, saya ambil. Nah, saya bungkus dong. Saya taruh dulu. Nah, gitu. Jadi akhirnya saya bawa pulang. Pada saat itu saya masih naik bus loh. Bawa itu kongco. Nah, sebegitu sampai di rumah, mau taruh di mana ya? Oh iya, saya jadi suruhlah si Mbah bikinin datar, nih seperti segini deh, nih. Saya taruh di atas pintu tuh, taruh di pantek, ya, udah. Jadi saya permisi dulu, saya bersihin, saya taruh tuh rumpang itu. Jadi benar, kalau saya mau pergi, kan saya nunduk dulu. Tiga kali nunduk. Benar-benar disuruhnya begitu. Tanpa pakai sembahyang lagi dan tidak ada pakai sio lagi. Nah, itulah ceritanya Kongco Setiomonifo. Dan pernah juga di sini, tahun 2018, dia pernah turun. Ini Kongco yang ini. Nih. Bingung dong saya, kaget. Ada apa Kongco? Saya tanya, rumah ini untuk siapa? Ya kalau rumah ini untuk siapa, kan saya taunya buat kamu orang duduk di sini buat sinbeng, bukan untuk saya. Saya tuh besok lusa nggak ada, saya bawa apa sih? Ini rumah untuk rumah kamu. Kalau memang ini untuk rumah saya, tolonglah dibuka depan. Tuh, barulah tahun 2018 kita bongkar, terwujudlah kan kamu ya yang bikinin. Nah, tahun 2019 kita baru buka pintu sama ketua pusat Pak Cahyadi, almarhum. Itu. Di hari Trisuci Waisak, dirinya mendoakan seluruh masyarakat, pemerintah khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diberikan kesehatan dan kesuksesan, agar perekonomian dan pembangunan lebih baik lagi. Ya doa khusus semua orang, kita selalu memohon ya untuk mereka-mereka ini yang meminta, yang orang usaha, yang orang dagang, yang dihukumnya, bapak-bapak semuanya yang ada di pemerintahan, kita selalu memohon biar dia sukses, sehat, walafiat, tidak ada kurang apa-apa. Supaya negara kita makin lama makin cemerlang. Gitu loh. Kita kepengen perekonomian apa semua baiklah, biar lebih bagus. Apalagi presiden kita kan Pak Prabowo. Sepertinya sih dibilang ada ini itu ini, tapi kan nyatanya kan bagus. Nah, mentaati segala sesuatu peraturan untuk masyarakat. Ya salam hormat untuk Prabowo, sehat, walafiat, panjang umur, panjang milik rezeki. Tidak ada kekurangan apa-apa. Hidup Pak Prabowo. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.